Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Misal. Kali ini kita akan belajar tentang bab 4 ya, masih bab 4 yaitu dinamika perubahan atmosfer dan dampaknya bagian 4 ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semoga. Alhamdulillah ya. Baiklah kita mulai saja pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya sama dengan yang sebelumnya, yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua subtopik yang kita pelajari, yaitu tentang kalian supaya bisa memahami tentang iklim dan persebaran vegetasi. Jadi iklim berdasarkan apa? Sebaran vegetasi. Yang kedua, kita dapat memahami tentang perubahan iklim global. Nah, kita tahu sekarang ini terjadi perubahan iklim di mana bisa musim hujan bisa kemarau, kemarau bisa hujan, atau hujan bisa sangat deras sekali, atau kemarau bisa kering sekali. Itulah yang namanya perubahan iklim global. Ya, baiklah kita mulai saja tentang pertama, yaitu tentang iklim dan persebaran vegetasi ya. Kita mengenal iklim itu bisa berdasarkan kemarin ya, bisa berdasarkan curah hujan ya, bisa berdasarkan suhu udara, bisa berdasarkan matahari atau letak lintang, bisa juga berdasarkan sebuah kontinental atau daratan yang luas dan sebagainya. Ternyata juga ada berbagai iklim berdasarkan persebaran vegetasi. Maka dikenallah beberapa iklim seperti ini ya. Sebenarnya kita bahas di sini ada 8, cuma di sini ada beberapa poin yang dirinci sedemikian rupa, tapi nanti kita bahas 8 saja ya. Di sini kalau kita lihat ini ada iklim tundra atau iklim es kutub, ada conifer atau cemara ya, ada bird forest, ada Mediterranean shrub, grassland atau pada rumput savana, semi desert ya, iklim ada gurun ya, karena ada dibagi-bagi lebih rinci di sini ya. Kemudian ada subtropical forest atau subtropis ya. Ada monsoon, ada sendiri, ada juga hutan-hujan tropis. Jadi beragam sekali ya. Kita lihat warna-warna ini ya. Kenapa tidak saya detailkan? Karena memang sangat banyak di sini. Padahal nanti yang dijelaskan ada 8. Tapi kalau kalian ingin melihat gambar ini secara detail, kalian pause saja, kemudian kalian lihat satu persatu jenis-jenis iklim yang di sini. Yang jelas yang kami tanyakan di dalam lesson di dalam latihan nanti adalah yang 8 yang akan saya rinci di bawah ini ya. Kita lihat rincian yang 8 itu. Yang pertama adalah ya, jadi jenis vegetasi berdasarkan tipe iklim yang kita bahas hanya 8 saja. Yang pertama adalah hutan hujan tropik ya. Nah, ini punya ciri terdiri atas berbagai pohon yang tinggi dan rapat, hijau sepanjang tahun, relatif bersih di bagian bawah ya, karena sedikitnya cahaya masuk. Nah, ini sampai membuat tudung yang namanya kanopi ya. Kemudian jenisnya sangat banyak, maksudnya jenis vegetasinya ini banyak ya, bermacam-macam maksudnya ya. Kemudian membentuk berbagai tingkat, banyak ditemukan epifit dan liana, artinya pohon-pohon yang menempel di pohon yang lain itu ya, jenis-jenis epifit dan liana ya. Nah, ini wilayah kita tahu di sini nggak disebutkan ya, mungkin secara lisan saja. Ini kebanyakan di daerah Indonesia, Afrika, dan di Brasil ya, di Peru. Ini adalah hutan-hujan jenis hutan-hujan tropik ya. Kemudian yang kedua, hutan musim tropik. Nah, ini adalah lebih menekankan kepada daerah yang hutan musim ya. Kita sebut di Indonesia juga ada hutan musim ini ya. Ini terdiri dari pohon-pohon yang relatif tahan kering pada musim kemarau. Ciri pohon tersebut adalah adanya lapisan kulit mati yang tebal dan pada batang pohonnya ya. Gambar hutan musim tropis mengumpulkan daun pada musim kemarau. Lah, ini biasanya ada juga di Indonesia yang hutan musim tropik,
Di sebagian Jawa itu hutan musim tropik dengan ciri tanamannya jati ya jati atau deciduous ya, atau merangkas pada musim kemarau menggugurkan daunnya. Sehingga daerah-daerah hutan jati ini termasuk kelompok hutan musim tropik. Ini kalau di Indonesia juga terdapat di negara-negara lain seperti di Malaysia dan sebagainya juga ada hutan musim tropik. Dan di Afrika, sebagian Amerika Selatan juga ada. Nah, hutan bakau di sini adalah terdiri di daerah pantai ya, hutan bakau. Atau mungkin kalian kalau sering di pantai di Probolinggo itu banyak sekali pantai-pantai yang terdapat bakau, bahkan dibuka daerah wisata bakau ya. Terdapat di daerah pantai penyusunnya utamanya adalah pohon bakau atau rhizopora. Terdapat pula tumbuhan lainnya seperti kayu api, Avicennia ya, dan Bruguera. Ciri pohon berdaun tebal dan kaku dengan lapisan kulit tebal untuk mencegah penguapan, memiliki akar yang muncul di atas lumpur untuk mengambil oksigen. Di Indonesia hutan mangrove tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai barat dan selatan Kalimantan, sepanjang pantai yang landai di Papua Barat. Ini adalah hutan bakau ya, di Jawa juga banyak ya. Cuma yang paling banyak ya daerah ini, tapi sebenarnya di Jawa Timur, di pantai-pantai di Jawa juga cukup banyak, walaupun yang paling banyak di sepanjang pantai timur Sumatera ya, dan di daerah disebutkan di sini. Nah, kemudian sabana ini ditumbuh oleh padang rumput yang diselingi dengan pohon-pohon yang bergerombol. Pohon yang tumbuh terdiri atas satu jenis tumbuhan atau sabana murni, atau beberapa jenis tumbuhan ini sabana campuran. Tumbuhannya terdiri dari pohon bilang akasia ya, kebang atau koripa hutan, dan eukaliptus atau minyak kayu putih itu ya. Di Indonesia sabana terdapat di Nusa Tenggara. Jadi daerah padang rumput di Indonesia yang terkenal ya di Nusa Tenggara ya. Kalau di luar negeri banyak ya, di Brazil juga ada yang dinamakan prairie ya. Oke. Nah, ini vegetasi gurun dan setengah gurun, ini juga ada. Vegetasi gurun dan setengah gurun umumnya terdiri atas tumbuhan yang relatif tahan terhadap kekurangan air atau xerophil. Nah, ini wilayah gurun tersebar di daerah sepanjang garis balik utara dan selatan, misalnya gurun Sahara, gurun Gobi, gurun Arab, gurun Kalahari, gurun Australia, dan gurun Atacama ya. Ini adalah tanaman di gurun ya, kaktus yang banyak ya. Nah, punya ciri-ciri seperti ini adalah tanaman di gurun. Nah, vegetasi yang tumbuh di daerah gurunnya ini ya. Kemudian selanjutnya adalah iklim padang rumput. Nah, ini didominasi oleh jenis tumbuhan rumput. Sebaran padang rumput adalah di Eropa, Hungaria, Rusia Selatan, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia ya. Padang rumput diberi nama berbeda untuk beberapa wilayah. Misalnya di Amerika Utara ada prairie tadi disebut ya, di Rusia Selatan disebut dengan stepa, di Hungaria namanya pusta, di Argentina disebut pampa. Cocok untuk peternakan karena sesuai dengan kebutuhan ternak, yaitu rumput. Nah, ini pada rumput ya, seperti ini. Kemudian vegetasi ketujuh adalah hutan meranggas. Nah, pada daerah iklim sedang, ya ini daerah iklim sedang ya. Ya kira-kira di Eropa gitu ya, yang mempunyai 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Jenis vegetasinya berdaun lebar ya. Wilayah persebaran hutan ini adalah daerah-daerah iklim sedang di Eropa, Asia, Amerika, dan daerah-daerah di belahan bumi selatan memiliki iklim yang sama. Nah, maka ada istilah musim gugur, itulah yang mungkin dinamakan hutan yang meranggas ya. Musim salju ini musim semi, musim gugur hutannya meranggas, maka dinamakan hutan meranggas. Nah, ini jangan disamakan dengan tadi hutan musim ya. Hutan musim tadi di daerah kebanyakan di sekitar Khatulistiwa, tetapi hutan meranggas ini ada di daerah sedang, iklim sedang, daerah Eropa ya.
Nah, kemudian iklim tundra ini adalah di kutub jelas ya. Tundra berarti daratan tanpa pohon terletak di sekitar kutub utara dengan suhu yang sangat tinggi. Tumbuhan yang hidup di daerah ini adalah tumbuhan gulma, terutama jenis rumput dan lumut kera atau lichenes ya. Keadaan vegetasi tersebut mirip dengan vegetasi gurun, tetapi terdapat di daerah iklim dingin ya. Jadi jangan dikira di daerah dingin itu tidak menimbulkan kering ya. Ternyata daerah dingin ini menyebabkan kering. Tentu saja keringnya daerah dingin dengan daerah panas itu beda, tapi sama-sama kering ya. Jadi disebut gurun dingin atau cold desert ya. Cold desert ya. Wilayah penyebarannya adalah di Skandinavia. Mana Skandinavia? Ya Finlandia, Norwegia. Ya Skandinavia itu Norwegia, Finlandia dan satunya lagi mana ya dicari ya. Kemudian Siberia dan Kanada ya, dan Swedia maksudnya ya. Finlandia, Swedia dan Skotlandia. Betul. Oh, bukan Skotlandia. Kalau Skotlandia itu bagian dari Inggris ya. Tidak, tapi Finlandia, Norwegia, betul ya, Norwegia. Nah, sekarang setelah kita bahas masalah iklim apa tadi? Vegetasi, kita bahas sekarang iklim perubahan iklim global. Nah, kita tahu bahwasanya iklim sekarang ini tidak jelas, artinya kadang-kadang musim kemarau hujan dari kemarau, juga kadang hujan yang panjang, musim hujan yang panjang, kemarau yang panjang. Nah, inilah namanya perubahan iklim global. Nah, mengapa terjadi perubahan iklim global ini? Karena gangguan, beberapa gangguan ya. Yang pertama adalah gangguan efek rumah kaca. Nah, apa sih gangguan efek rumah kaca? Karena rumahnya berasal dari kaca semua. Ya mungkin, tapi itu salah satu saja ya. Penyebabnya ternyata ini banyaknya karbon dioksida dan polutan lain di udara menyebabkan sebagian sinar matahari yang sampai ke bumi menjadi tertahan untuk dipancarkan kembali ke bumi, menjadi tertahan untuk dipancarkan kembali ke angkasa, sehingga pancaran tersebut dikembalikan lagi ke bumi. Nah, ini mulek lah ya. Mungkin kalian bisa membayangkan ketika awan, ketika suasana berawan pada siang hari. Nah, ingat ketika zuhur kemudian ada awan, ya. Nah, maka terjadilah suhu yang panas di bumi. Kenapa demikian? Karena panas yang sudah sampai di bumi itu mau kembali dipantulkan ke angkasa, itu tertahan oleh awan itu, sehingga terjadilah sumuk itu. Nah, itu adalah bagian dari efek rumah kaca ini. Nah, kalau itu adalah tertahannya karena awan, nah ini yang tertahan akibat pencemaran di udara. Jadi adanya gas karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas yang lain yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Ini adalah yang dinamakan gangguan efek rumah kaca. Akibatnya suhu udara di bumi menjadi semakin panas. Gejala ini disebut dengan istilah efek rumah kaca atau greenhouse effect ya. Ini proses terjadinya efek rumah kaca. Mungkin kalian bisa menjelaskan sendiri karena di sini sudah ada jelas tulisannya. Ada reflected solar energy ya, incoming solar energy, escaping ini yang lolos, trapped heat energy ini balik. Ini greenhouse gases, inilah gas greenhouse itu, sehingga karena adanya gas-gas pencemar yang menahan ini, terjadi trapped heat energy ini ya, ada pemantulan, sehingga balik lagi yang mestinya sinar yang masuk itu dikembalikan atau ke angkasa, ini tertahan oleh greenhouse gases ini ya, atau efek rumah kaca. Nah, gas-gas apa yang membuat ini terbalik atau berbalik arah ke bumi ya? Itu tadi pencemar seperti
karbon dioksida, karbon monoksida maupun CFC klorofluorokarbon ya, atau istilahnya karbon ini yang menyebabkan terjadinya pembalikan daripada panas yang seharusnya lolos ke angkasa. Ini ada yang lolos tapi sebagian lagi dibalikan, dan ini yang menimbulkan pemanasan global ya. Oke, ini yang peristiwa tentang efek rumah kaca. Nah, yang kedua adalah meningkatnya suhu udara di muka bumi ini apa, menimbulkan apa. Jadi efek rumah kaca tadi menyebabkan es di kutub mencair ya. Jadi panasnya suhu bumi ini menyebabkan es di kutub mencair, permukaan air laut naik. Karena air laut naik maka daerah bertani di pantai terancam tergenang air, sehingga produksi bahan pangan akan berkurang. Ini yang pertama. Yang selanjutnya adalah jika produksi bahan berkurang, nah jumlah penduduk terus bertambah, maka akan terjadi bencana kelaparan. Nah, tapi yang paling praktis adalah pertama adalah bencana banjir itu ya. Nah, yang ini gambaran 41 itu permukaan yang padat menyebabkan kadar CO2 menjadi tinggi. Ya, ini banyaknya penduduk ini menyebabkan CO2 menjadi tinggi. Mengapa? Sekarang logika sederhana, banyaknya penduduk, banyaknya produksi yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan orang yang banyak itu, sehingga muncullah banyak pabrik, ya kan? Nah, ketika banyak pabrik-pabrik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka kan semakin banyak polutan yang dikeluarkan oleh pabrik, baik berupa limbah gas cair maupun padat, dan inilah yang menyebabkan pencemaran udara, yang menyebabkan pemanasan suhu udara, dan terjadilah greenhouse effect dan lain sebagainya yang menyebabkan perubahan iklim global, kan seperti itu. Nah, ada lagi peristiwa iklim global yang lain, yaitu yang dinamakan El Nino dan La Nina. Nah, kalau El Nino itu peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai Peru, Ekuador, Amerika Selatan, sehingga di sana di Peru, Ekuador ini suhu meningkat, tekanannya rendah, sehingga di daerah Peru ini karena tekanan rendah maka didatangi angin. Nah, angin yang datang ke daerah Peru, ke Ekuador ini membawa uap air yang mendatangkan hujan yang lebat di daerah Peru dan Ekuador. Sementara di Samudra Pasifik yang dekat Indonesia maupun pulau-pulau atau benua yang dekat dengan Samudra Pasifik bagian barat ini mengalami kekeringan, sehingga El Nino ini menyebabkan musim kering yang panjang di daerah Indonesia dan sekitarnya, sementara di Peru, Ekuador mengalami musim panjangnya yang hebat, sementara Indonesia mengalami musim yang hebat itu pada peristiwa El Nino ya. Nah, kalau La Nina sebaliknya, ini menyebabkan musim hujan yang panjang di Indonesia karena Samudra Pasifik yang dekat dengan Indonesia ini mengalami pemanasan suhunya tinggi, sehingga udara yang membawa air datang ke Indonesia dan Australia menyebabkan hujan yang hebat atau musim hujan yang panjang. Nah, itulah La Nina, dibalikan dari El Nino. Nah, tapi gambar di sini menunjukkan peristiwa El Nino. Singkatnya, El Nino ini menyebabkan kemarau yang panjang di Indonesia, sementara La Nina menyebabkan musim hujan yang panjang di Indonesia. Demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Bisa lewat kolom komentar di YouTube ini, atau bisa WA ke saya, bisa call ke WA saya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.